Mengobati penyumbatan saluran kemih ala naturopati gimana, Bu? Apakah betul? Apa betul nggak boleh makan protein hewani? Bu Dep, jika salah makan muncul bisul di area kepala dan wajah. Apakah karena lemak? Bu Dep, apa saja treatment untuk menurunkan peradangan di lambung? Bisa gak, Bu Dep, kalau nggak punya gen diabetes tapi suka lupa padahal tidur cukup, agak lambat dalam menyerap informasi? Kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner, dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Bu, gimana caranya bisa bertanya juga sama Ibu di sini dan jawab langsung? Silahkan stay tune di Root of Life UK setiap weekend. Teman-teman bisa bertanya, nanti pasti buka Q&A time gitu ya. Nanti saya akan jawab di sini. Dan please jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share yang banyak banget ya. Kasih ke teman arisan, keluarga, teman sekolah anak, dan lain-lain. Agar semua bisa sehat ala naturopati. Oke, kita langsung aja ya. Choose Ibu Noti Zu. Hai Bu Dep, Manuka Hani untuk teh time. Boleh Manuka blend aja atau harus yang UMF? Nah, sekarang gini ya Bu ya. Sebaiknya kalau mau pakai Manuka Hani yang ada UMF-nya. Ya, karena itu memang spesifik untuk pengobatan. Tetapi kalau budgetnya belum cukup, daripada beli yang blend, mendingan beli yang lokal dan raw. Itu juga bagus Bu, gitu. Malah lebih bagus daripada manuka-manukaan. Karena kita nggak tahu blendnya pakai apa, terus juga komposisinya bagaimana, ada cross kontaminasi apa enggak, dan lain-lain Bu, gitu. Oke Bu, semoga bermanfaat jawaban saya. Berikutnya dari Ibu Hani Rahmiasih. Bu, apa saja protokol untuk anak diare usia 4 tahun? Ibu Hani, kan sudah saya bikinin videonya. Ditonton atuh kalau dibikinin videonya lengkap muntah dan diare. Itu sama aja buat 4 tahun dan lain-lain semuanya. Please ditonton kalau dibikinin videonya dong. Jangan dikacangin sayanya. Ibu K _ Ken. Acne face map skin Dewi, jerawat di bladder dan large intestine. Bagaimana penanganan naturopatinya? Yang pertama, kalau di bladder berarti ibu makannya tidak mindful karena dalam air ludah kita ini, jadi kalau makan air ludahnya pastikan untuk banjir dulu. Oke? Itu namanya mindful. Nah, karena dalam air liur kita itu terdapat yang namanya enzim yang bisa memecah lemak dan karbohidrat. Jadi kalau bladder kita bermasalah, berarti sudah kewalahan mengelola lemak-lemaknya teman-teman. Nah, lemak seperti apa yang ibu makan? Apakah ibu masih makan gorengan? Apakah ibu masih makan lemak-lemak yang buatan-buatan yang mentega atau apa? Atau alternatif keju, alternatif butter? Semua itu. Nah, itu yang bermasalah. Large intestine. Ibu kurang detox mungkin, juga sayuran ibu seperti apa, bakteri baik ibu jumlahnya seperti apa, itu coba semua ditingkatkan. Dan air putih ibu juga seperti apa untuk menjamin kotoran-kotoran di usus besar ini bisa terkikis. Saya juga dulu jerawatannya parah Bu, tapi sekarang tidak lagi, tidak bermasalah lagi. Aku bersyukur sekali dengan perubahan pola makan, berubah juga kulit kita. Ya kan Bu? Berikutnya dari Ibu Siska Suwarto. Bu Debbie, suplementasi propolis menurut Bu Debbie itu bagaimana? Terima kasih Bu Debbie. Propolis itu sendiri sehat, bagus. Tapi hati-hati, sekarang yang jualan suplemen banyak banget Bu. Jadi pastikan dari mana suplemen itu berasal, mereknya apa, zat tambahannya apa, kualitas perusahaannya bagaimana, etikalnya bagaimana, itu yang penting. Jadi kalau bertanya begini, karena sekarang aku tahu di luar sana banyak yang jualan propolis, tapi propolisnya dari mana? Itu tanggung jawab ibu sendiri untuk ngecek, oke?
Berikutnya dari seserahan.official. Apakah hanya ISWL dan sistoskopi yang bisa sembuhkan batu saluran kemih, Bu? Atau bisa dengan naturopati? Tergantung ibu nanyanya sama siapa. Kamu nanya. Kalau ibu nanyanya sama orang medis ya, jawabannya tentu ISWL dan sistoskopi karena itu yang mereka diajarkan di bangku kuliah mereka. Kalau ibu nanya sama naturopat, tentu saya bisa jawab, ya bisa dong diperbaiki dengan cara naturopati. Kan penyakit batu saluran kemih ini gara-gara pola makan dan pola hidup yang salah dan bertahun-tahun. Nggak bisa terjadi dalam waktu singkat itu, Bu. Salahnya lama. Ada ibu lagi, seserahan.official. Mengobati penyumbatan saluran kemih ala naturopati gimana, Bu? Apakah betul? Apa betul nggak boleh makan protein hewani? Kita tarik dulu ke belakang ya. Kita memahami dulu apa sih tugasnya saluran kemih itu. Sama ginjal yang berhubungan sama saluran kemih. Apa sih tugas mereka bertiga itu ya? Kan ginjal ada 2 ya. Tugasnya memang untuk menyaring racun-racun dari dalam tubuh kita yang memang tubuh kita hasilkan. Yes, tubuh kita setiap hari menghasilkan racun. Ya, ada urea, ada keratin, ada asam urat. Kalau kebanyakan jadi racun, makanya harus dikeluarkan sama organ-organ detoksifikasi, yaitu salah satunya ginjal-ginjal dan saluran kemih. Yang bikin asam urat apa biasanya? Protein hewani. Kenapa? Kita kebanyakan kalau makan protein hewani itu kebanyakan. Sate 10 tusuk aja kadang-kadang nggak puas, maunya 20 tusuk. Padahal 5 tusuk juga udah cukup. Udah gitu, sayurnya kurang. Jadi yang ngebantu untuk ngebuffer, untuk ngeluarin tuh yang kelebihan racun-racun nggak ada, kurang. Ya kan? Terus karbohidratnya banyak. Nasi, lontong makannya, kalau makan sate, ya kan? Nggak ada sayur, lontong karbohidratnya banyak. Ditutup pakai minuman manis, teh manis, kopi manis, minuman soda gembira lah, apalah. Ya kan? Itu yang bikin kewalahan. Capek sih saluran kemihnya, jadi batu deh. Karena nggak dikeluarin dengan lancar. Kenapa? Air putihnya juga kurang. Aduh, capek. Ngajarin air putih aja susah. Terus sekarang ibu mau mengobati penyumbatan saluran kemih, dibenerin dulu deh tuh tadi yang saya obrolin, bisa nggak? Itu semua dibenerin dulu, air putihnya dioptimalin, ya kan? Protein hewani sekarang di stop dulu, sekarang di stop dulu, sepenuhnya, karena udah sakit, udah ada batunya, Bu, sepenuhnya, sayurannya banyakin, karbohidratnya yang semua yang olahan-olahan, kue, apa segala macam, nasi putih, cut dulu kalau mau sembuh ya. Ya kalau enggak sistoskopi aja, ISWL. Karena ngerubah mindset sama ngerubah pola makan itu jauh lebih susah dibandingkan operasi. Walaupun nyari duit buat operasinya juga susah. Sama penyembuhannya setelah operasi juga susah. Sama bikin susah orang keluarga yang ngurusinnya. Sama bikin susah pikiran. Kalau sakit kan pikiran yang kemana-mana. Wah, nanti begini, nanti begitu. Silakan pilih, Bu, yang mana maunya. Berikutnya, dari Ibu Maya Jelita, susu domba bagus nggak, Bu, untuk anak alergi susu sapi? Bisa bagus, bisa bagus. Pertama, karena susu domba secara general lebih bagus, lebih aman ya. Saya bilang kalau dibilang lebih bagus, nggak bisa ngomong lebih bagus, tapi lebih aman. Karena susu domba itu kurang dikomersialisasi, ya, kurang dikomersialisasi. Jadi nggak pakai growth hormone, terus mau digedein segede apa sih domba ya, segitu-gitu aja kan badannya, beda sama susu sapi gitu kan. Tetapi lebih baik anaknya dites aja, Bu, intoleran sama sensitivity-nya. Nanti kalau saya bilang aman, ternyata anaknya intoleran sama susu domba juga, terus ibu salahin saya. Ibu tes aja ya ke Leader Indonesia, ada tes food sensitivity IgG. Harganya lebih murah karena saya balikin komisi dokter saya untuk klien biar lebih murah dibandingkan di lab-lab yang lain. Sok atuh, Bu. Itu anak ibu, tanggung jawab ibu dicek. Ya, nanti kalau saya jawab aman, ternyata anak ibu intoleran, saya yang menanggungnya. Berikutnya dari Ibu Feriati Munir. Bu Dep, apa saja treatment untuk menurunkan peradangan di lambung? Peradangan di lambung itu banyak ragamnya, Bu, nggak cuma satu. Jadi, apa diagnosa dokternya? Karena ini kebetulan dari hari Sabtu kemarin, Selasa, nanti bulan depan juga kita ngebahas nih masalah-masalah peradangan di lambung, Bu.
dan ragam sekali, dan treatmentnya bisa beda-beda. Tetapi kalau yang umum, saya akan kasih tahu ya, yang umum itu yang namanya peradangan berarti ibu harus menghentikan mengkonsumsi makanan yang membuat radang. Apa sih makanan yang buat radang? Bisa beda-beda setiap orang, tapi yang umum, satu, yang gorengan. Karena semua yang digoreng itu menciptakan radang. Makanya batuk, kebanyakan orang-orang kalau yang pengen simple ya, habis makan gorengan batuk gitu kan ya. Itu kan radang di saluran tenggorokan. Jadi kedua adalah semua yang pakai gula-gula putih sama high fructose corn syrup, segala kopi kekinian lah, semua yang pakai gula-gula putih deh, semua keturunannya, kue juga walaupun nggak kelihatan gula putihnya itu bikinnya dari gula putih. Berikutnya produk susu sapi dan turunannya yang komersil, semuanya ada susu, ada keju lah, apalah semuanya itu semua hindarin dulu. Oke, tepung terigu yang terbuat dari tepung-tepungan ya, semuanya tepung teriguan tuh, tepung terigu ya, tepung terigu, roti, mie, apa semuanya kue ya. Nah itu hindarin semua dulu, oke, hindarin semua dulu sama makanan-makanan olahan dalam kemasan. Nanti lihat deh, pasti peradangannya berkurang. Nanti baru kalau enggak ibu cari diagnosa dokternya apa, nanti ya boleh tanya lagi ya, karena ini kan nggak jelas peradangan di lambung apa. Yang pertama itu hindari makanan yang mencetus radang. Yang kedua mungkin ibu bisa menambahkan omega 3. Omega 3 itu memang secara alami bisa menurunkan radang dalam tubuh kita. Dari mana sumbernya? Ada ikan berminyak, tapi jangan digoreng bu. Tadi kan sudah bilang semua yang digoreng itu mencetus radang ya, jangan digoreng, sayang. Jadi ikan-ikan berminyak, ikan dari laut tuh ya, lemuru lah, selar, kembung gitu. Jangan digoreng sekali lagi. Berikutnya, ibu bisa pakai chia seeds atau fish oil. Cari yang bagus ya kualitasnya. Berikutnya dari Ibu Khairani Dita. Bu Dep, jika salah makan muncul bisul di area kepala dan wajah. Apakah karena lemak? Nah, ini pertanyaan ibu coba ditelaah sendiri. Jika salah makan, nah apa yang salah dimakan kemarin itu apa? Cari tahu dong. Kan ibu yang makan, bukan saya. Apa yang ibu makan, analisa makanan tersebut kandungannya apa. Kok nyalahinnya lemak? Lemak itu kan bu, bisul bukan gara-gara lemak bu. Bukan, saya makan lemak banyak, saya nggak ada bisul. Bisul itu peradangan. Jadi ibu mengkonsumsi makanan-makanan yang mencetus radang, yang bikin benjol-benjol, bikin bengkak, bikin ngeradang ya, memerah, bengkak, itu namanya radang, bukan lemak. Mungkin minyak goreng ya, lemak jahat ya, kalau minyak goreng atau makanan-makanan digoreng itu bisa mencetus peradangan gitu, bisa. Tapi jangan nyalahin lemak. Lemak itu adalah lemak baik, banyak lemak baik. Kalau ibu makan lemak baik bukan gara-gara itu. Justru lemak baik tuh bagus buat otak, bagus buat kulit, bagus buat hormon kita, bagus. Ya, jadi coba salah makan, apa yang salah dimakan. Mungkin kalau ibu sering mengalami masalah ini, tes food sensitivity-nya di Lidah Indonesia biar ketahuan apa sih yang mencetusnya. Karena kan kayak sesimpel saya nggak bisa makan almond. Jadi saya kalau makan almond bisa ada timbul jerawat-jerawat di sini gitu. Oke, berikut dari Alfati Saga. Bu Dep, kalau nggak punya gen diabetes tapi suka lupa padahal tidur cukup, agak lambat dalam menyerap informasi. Nggak gitu konsepnya bu. Mentang-mentang ibu nggak punya gen diabetes, ibu bisa loh kena diabetes juga. Diabetes bukan sesuatu yang pure karena genetik, bukan. Ibu bisa menciptakan genetik untuk diri ibu sendiri dan anak ibu. Genetik juga yang dibilang sama orang medis selama ini, genetik itu kemungkinan besar juga bukan cuma gara-gara genetik, tapi karena kita mengadopsi pola makan yang sama dengan orang tua kita. Jadi genetik deh. Orang tuanya sakit ini, anaknya sakit ini, cucunya sakit itu juga. Nggak juga. Saya punya gen diabetes, tapi saya tidak punya diabetes, tidak mengkonsumsi obat diabetes, dan otak saya lumayan oke gitu. Jadi pola makan ibu seperti apa? Pola makan ibu seperti apa? Lemak sehat ibu tinggi enggak asupannya? Lebih banyak mana lemak sehat, sayuran, sama karbohidrat? Mana yang banyakan? Karena nanti ibu bisa kena diabetes kalau ibu nggak tahu soal ini. Olahraga ibu bagaimana? Ya, asupan yang manis-manis ibu seperti apa? Nggak perlu punya gen kok untuk kena diabetes, Bu. Sekarang banyak anak-anak yang tidak punya gen tetapi kena diabetes. Terus juga otak kita itu lemaknya banyak, jadi ya pola makan ibu seperti apa,
ada minum fish oil apa enggak. Terus otak itu ada lemak, ada oksigen ya. Ingat oksigen itu bernafasnya seperti apa, olahraga itu memicu pernafasan kita yang lebih baik. Dan last but not least adalah air putihnya ibu berapa banyak, karena dehidrasi itu bisa mengeringkan otak kita dan membuat kita jadi tidak optimal otaknya. Dan ada banyak faktor sih ya Bu, juga kayak misal adaptogen, stress level kita seperti apa, kemampuan kita membalance antara stress level kita, mengelola stress level kita seperti apa. Jadi ya agak lambat menyerap informasi itu bisa jadi kayak perpanjangan dari diabetes karena gejala awal dari demensia atau Alzheimer. Ya, sekarang kalau ibu udah merasakan ini dan ibu mau belajar lebih dalam, coba dicek, koreksi pola makan ibu dan pola hidup ibu. Oke, salam sehat selalu agar bermanfaat buat semua. Jangan lupa di-share. Thank you for watching. I love you. Bye.